Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Sri Purwantina. Saya beserta anggota kelompok D akan mempresentasikan tentang salah satu materi mengenai senyawa karbohidrat, yaitu galaktosa. Apa itu galaktosa? Nah, galaktosa ini merupakan senyawa karbohidrat paling sederhana atau yang disebut juga monosakarida. Monosakarida ini jarang ditemukan di alam bebas. Galaktosa merupakan golongan heksosa karena mempunyai 6 atom C di dalam molekulnya. Rumus molekul galaktosa adalah C6H12O6 dengan massa molar 180,156 gram per mol. Nah, galaktosa merupakan salah satu monomer pembentuk laktosa, sehingga senyawa ini dapat ditemukan pada susu. Perkenalkan, nama saya Nisa Indriani. Di sini saya akan membahas mengenai galaktosa. Baik, kita langsung saja. Galaktosa merupakan salah satu monomer pembentuk laktosa. Senyawa ini dapat ditemukan pada susu. Galaktosa memiliki kemampuan menyerap di dalam darah sehingga memiliki nilai glycemic index yang lebih rendah dibandingkan dengan sukrosa. Umumnya berikatan dengan glukosa yang membentuk laktosa, yaitu glukosa yang terdapat dalam susu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai lokasi pencernaan galaktosa. Baik, langsung saja. Karbohidrat makanan disajikan ke usus halus untuk diserap terutama dalam bentuk disakarida, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Disakarida yang terdapat di dalam brush border usus halus atau dari permukaan luminal sel-sel epitel usus halus membentuk tonjolan seperti rambut yang diperkuat oleh aktin. Selanjutnya, menguraikan disakarida ini menjadi satuan monosakarida yang akan diserap, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, selanjutnya, glukosa dan galaktosa diserap oleh transportasi aktif sekunder, sementara pembawa kontraptor di batas lukinal mengangkut monosakarida dan natrium dari lumen ke dalam interior sel usus. Selanjutnya, operasi pembawa kontraptor ini yang tidak secara langsung menggunakan energi bergantung pada gradien konsentrasi natrium yang diciptakan oleh pompa natrium kalium basolateral yang memerlukan energi. Selanjutnya, glukosa atau galaktosa setelah dikumpulkan di dalam sel oleh para pembawa kontraptor keluar dari sel mengikuti penurunan gradien konsentrasi untuk masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam vilus. Nah, fruktosa diserap ke dalam darah semata-mata melalui difusi terfasilitasi atau transportasi pasif yang diperantarai oleh pembawa. Perkenalkan, nama saya Asti Puji Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enzim dan hormon apa saja sih yang terlibat dengan galaktosa. Nah, yang pertama itu ada enzim laktase atau disebut juga dengan laktase prolizin hidrolase. Nah, enzim ini berperan untuk memecah laktosa atau gula susu yang ditemukan dalam produk olahan susu sehingga menjadi gula glukosa sederhana atau disebut dengan galaktosa itu sendiri. Jadi jelas ya bahwa gula galaktosa itu merupakan hasil dari hidrolisis laktosa yang dipecah atau diuraikan oleh enzim laktase. Kemudian yang kedua ada hormon insulin. Hormon ini akan disekresikan ke dalam darah sesuai kebutuhan tubuh dan keperluan regulasi glukosa darah, yang diatur bersama dengan hormon glukagon yang disekresikan oleh sel alfa dari kelenjar pankreas. Hormon insulin ini juga memiliki aktivitas yang tinggi pada membran sel di berbagai jaringan tubuh. Perkenalkan, nama saya Novelita Davina. Saya akan menjelaskan tentang tempat penyerapan galaktosa beserta mekanismenya. Penyerapan makanan umumnya terjadi pada usus halus. Pada usus halus ini terjadi penyerapan setelah makanan yang telah dicerna hingga tuntas. Salah satunya galaktosa. Galaktosa ini diserap melalui transport aktif sekunder. Kadar glycemic index pada galaktosa yang dapat diserap dalam darah lebih rendah daripada sukrosa. Lanjut ke mekanismenya. Galaktosa akan difosforilasi menjadi galaktosa 1-fosfat dengan menggunakan ATP sebagai donor fosfat. Glukosa diubah menjadi UDP galaktosa yang akan terjadi reaksi penukaran
antara UDP glukosa dengan galaktosa 1-fosfat, sehingga terbentuk glukosa 1-fosfat dan UDP galaktosa. UDP galaktosa ini dapat masuk dalam proses glikolisis sebagai sumber karbon, namun diubah menjadi C4 polimer dengan bantuan UDP heksos 4 epimerase. UDP galaktosa ini juga berperan dalam reaksi biosintesis, yaitu donor dari unit galaktosa dalam beberapa jalur sintetik, termasuk dalam sintetis laktosa, glikoprotein, dan glycosaminoglycans. Saya, Gardelia, akan menjelaskan reseptor penyerapan galaktosa. Glukosa dan galaktosa diabsorpsi oleh sel mukosa. Yang pertama, melawan gradien konsentrasi dengan kotransport sekunder natrium. Yang kedua, menurut gradien konsentrasi dengan difusi fasilitasi melewati membran bacillus mucosa usus halus. Fase penyerapan karbohidrat. Fase penyerapan karbohidrat terdiri dari dua fase. Fase yang pertama yaitu terdapat dua jenis protein transporter, transporter glukosa dependent natrium dan transporter glukosa fasilitatif. Pada fase pertama terdapat dua transport yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif untuk glukosa dan galaktosa dilakukan oleh transporter glukosa dependent natrium, di mana glukosa dan galaktosa memerlukan kotransport dengan menggunakan natrium pada lumen usus halus. Transport ini bekerja untuk membawa glukosa dan galaktosa melawan gradien konsentrasinya. Dengan bantuan natrium yang memiliki konsentrasi sedikit di dalam sel, sehingga natrium tidak melawan konsentrasi, maka protein kotransport ini dapat memasukkan glukosa dan galaktosa yang terikat pada natrium ke dalam sel usus halus. Kotransport ini terjadi pada sisi luminal. Peningkatan konsentrasi natrium dalam sel yang terjadi membutuhkan mekanisme pengeluaran natrium dengan pompa natrium kalium yang terdapat pada sisi serosal usus yang bertujuan untuk memasukkan kalium ke dalam sel dan mengeluarkan natrium dari sel. Sehingga untuk menjaga konsentrasi natrium pada usus yang dapat memasuki glukosa melalui SGLT. Pompa ini bersifat ATP yang memerlukan energi. Kedua, transport pasif. Transport pasif dilakukan oleh transporter glukosa fasilitatif dengan GLUT5 yang sangat aktif untuk fruktosa. Transport pasif juga terjadi apabila konsentrasi glukosa dan galaktosa lebih tinggi pada lumen usus halus dibandingkan pada sel absorptif. Saya Risti Salsa Widiawati akan menjelaskan tentang fase kedua penyerapan karbohidrat. Pada fase kedua, transport yang terjadi adalah transport pasif, menggunakan glukosa transport 1 untuk glukosa, galaktosa maupun fruktosa. Selanjutnya, monosakarida akan ditransport melalui vena porta ke hati. Galaktosa merupakan monosakarida yang dihasilkan dari proses gula susu mamalia, dan galaktosa di alam tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Galaktosa mempunyai rasa kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa, dan kurang larut dalam air. Net kalori yang dihasilkan galaktosa adalah 2000 kalori. Galaktosa yang diperlukan oleh tubuh yaitu 10%, yang berarti 10% dikali 2000 sama dengan 200 kalori. Bila dikonversikan ke berat galaktosa, 1 gram galaktosa sama dengan 4 kalori. Jadi 200 dibagi 4 kalori sama dengan 50 gram. Dengan demikian, dalam satu hari kita dianjurkan mengonsumsi galaktosa sebanyak 50 gram.